Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati jamaah pengajian Jumat pagi yang barokah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan di ruangan atau di musola Dinas Pertanian ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan agar kita mati dalam kondisi iman dan Islam. Karena dengan dua nikmat iman dan Islam inilah yang akan mengantarkan kita dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada pagi hari ini, kenapa kita ini meluangkan waktu barang 1 jam atau kurang kita duduk di sini adalah untuk merawat, memelihara daripada kedua nikmat yang Allah berikan sampai detik ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa kok harus kita pelihara, kita rawat, ya? Sedangkan kita punya tanaman yang bagus, yang sudah berbunga, kita pun juga harus merawatnya, menyiraminya. Nah, apalagi kita punya iman dan Islam, perlu kita siram agar ruhiyah atau iman kita terus meningkat, ya. Karena iman kita ini disifati oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun, ya. Oke, naik itu apa turun ibu? Ciri-ciri iman yang turut menikah, ciri pun apa Bapak Ibu? Bapak aras-arasen, dijak pengajian aras-arasen, dijak healing tambah seneng, ya. Alhamdulillah. Kalau iman kita lemah, kadang kita bangun malam terasa berat. Ya. Bangun malam untuk
tahajud misalnya. Kalau bangun malam hanya hajat kita buang air kecil, memang keharusan baru terus turu maneh. Iya, apalagi wayahe adem kayak semacam ini ya. Maka kata Nabi, khujibatin naru bisahawat wa khujibatil jannatu bil makari. Neraka kuwi ya, neraka kuwi dikelilingi dengan syahwat. Maksudnya apa? Hal-hal yang menyenangkan nafsu ya. Nafsu ya, nafsunya pengennya seneng terus ya, nafsu. Maka nafsu itu kalau kita gak kekang dengan ketaatan, maka kita akan tersesat. Wa hujibatil jannah bil makarih, dan surga demikian dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi ya, tidak disenangi. Bangun malam sepertiga malam pengennya turu terus apa bangun untuk tahajud? Bangun untuk tahajud ya, imannya mantap. Pengennya kebanyakan orang itu turu terus ya, subuh ya jam 6 ya, dari setengah 5 tapi jam 6. Karena apa? Hal yang tidak kita senangi, apalagi kon wudu banyune wadon. Maka kata Nabi betul ya, wa hujibatil jannah bil makari. Surga kuwi dikelilingi hal ingkang tidak kita senangi ya. Hanya orang-orang yang merindukan Allah saja yang mau bangun sholat tahajud ya, mampu ya untuk bangun, itu yang hanya yang merindukan Allah ya. Kemudian mampu memaafkan kesalahan orang yang telah mendolimi kita ya. Pernah Bapak Ibu didolimi temennya? Sering ya, Mas, aku ada pinjem uang 1 juta ya, tahun bulan depan tanggal muda tak sahur, ternyata ora di sahur ditagih malah guring padahal duitnya diri ditagih ya. Kadang-kadang kita ini diusili tetangga, ada tetangga yang baik, ada yang buruk, karena memang dunia begitu, ada baik, ada buruk, memang itu dunia. Kalau di surga nggak ada buruknya, semuanya baik. Dunia isinya ada orang yang zalim, ada orang yang memaafkan, ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat ya baik. Itu isinya dunia. Hanya ada pilihan-pilihan, itu mau pilih yang mana, mau menuju neraka atau mau ingin masuk surga, pilihan ya. Kita harus memilih, mau milih yang mana yang harus kita kendarakan ya. Kadang-kadang kita sudah memilih mau masuk surga, tapi amalan kita ahli neraka. Nah, kan nggak nyambung ya. Padahal kita ini setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya. Maksudnya terus lurus itu sesuai real agar kita sampai di tujuan kita ya. Kadang kita ini mampu memaafkan kesalahan orang yang telah mendolimi kita, hanya dimiliki oleh orang yang hatinya itu lapang, hatinya bersih, tazkiyatun nufus. Kalau enggak bersih ya, masa bodoh dan gengsi ya kan. Kita sudah didolimi tapi memberi maaf itu berat atau berat ya? Berat kan? Kita didolimi orang, kemudian kita tak maafkan kamu, nggak usah dipikir, kan itu harus hatinya apa? Bersih, tegar menghadapi hukuman mati, hanya berasal dari orang-orang yang ikhlas. Atau juga meninggalkan kampung halaman untuk hijrah. Bagaimana Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke kota Madinah
ya, dari kota Makkah ke Madinah, meninggalkan semua barang-barang, bahkan pekerjaan, bahkan yang akan kita tuju tidak ada keluarga sama sekali, asing, dan kita mulai dari nol. Berat no betul, berat, ya kan? Biasanya kita di zona nyaman menuju zona tidak nyaman. Ya sudah mapan, sandang, pangan di tempat itu. Rasulullah menyuruh sahabat untuk jebol desa, ya? Bedol desa. Wah, sudah diangkut semuanya. Ya, harus kamu nanti ditempatkan di sini, penduduknya hanya berapa orang, ya, sepi, nggak ada listrik, hanya ada apa itu, genset, dan itu pun kadang ya siang mati baru malam hidup. Wah, itu berat rasanya. Baru sehari 2 hari dilalui, berat. Ya, apalagi Rasulullah, sahabat, bahkan ada yang diajak istrinya nggak mau, ditinggal. Ya, ditinggal, anak nggak mau ditinggal, pekerjaan kenapa? Demi menyelamatkan agamanya. Dan inilah bagaimana para sahabat dan Rasulullah hanya ingin mementingkan kehidupan akhirat, ya, mementingkan kehidupan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, saum pada musim kemarau itu sangat berat loh, betul. Ya, musim kemarau disuruh kita ini puasa sunnah Senin dan Kamis. Karena kalau nggak terbiasa berat rasanya. Puasa Ramadan, ya, itu pun kalau nggak bersama-sama, karena kita ini satu lingkungan, satu banyak mayoritas, semuanya puasa, keluarga kita puasa, semuanya sahur, terasa ringan. Coba kita puasa sunnah, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, langsung kita disuruh, kalau begitu berat rasanya. Ya. Kemudian juga memberikan harta kita yang kita senangi. Kalau orang menghibahkan, menginfakkan harta yang sudah tidak kita senangi, misalnya baju kita, ya, ada yang butuh baju di sana, ya, orang mau bikin baju, mau pakai baju tidak ada. Kita punya baju satu lemari yang sudah tidak muat lagi, sudah tidak senangi, kira-kira ringan atau betul? Ringan, karena sudah tidak sukai, sudah nggak muat, karena saking gemuknya, nggak muat lagi, karena sudah punya baju yang baru-baru. Yang baru-baru itu kalau kita disuruh menginfakkan, mensedekahkan, kira-kira berat atau ringan? Baru kita beli di supermall harganya 300.000 misalnya, kira-kira berat atau betul? Berat, ya kan? Berat. Nah, itulah, maka kata Nabi, sodakoh yang paling afdol adalah sodakoh harta benda yang paling kita cintai, itu yang paling afdol. Ya, kalau yang tidak kita sukai, ya kadang-kadang apa namanya, panen telurnya ternyata nggak bagus, wis dah, daripada dibawa pulang lebih disedekahkan, ya kan, ringan loh, namanya telurnya bulan semuanya, daripada diambil ya, tenaganya juga bayar, lebih disedekahkan. Tapi sedekahnya semuanya barang yang jelek, ya, jelek. Abu Bakar itu gara-gara dia sholatnya terlambat, ya, dia akhirnya menebus kesalahannya dengan apa? Menginfakkan hartanya yang dia cintai, yaitu kebun kurma yang sudah mulai apa itu berbuah dan harganya paling mahal yang dia sukai, dan dia diinfakkan semuanya. Maksudnya apa? Karena iman Abu Bakar itu sangat luar biasa. Iman Abu Bakar kalau ditimbang dengan penduduk bumi masih beratnya imannya Abu Bakar. Maka beliau dikatakan al-asyra al-mubassaruna bil jannah, termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga tanpa hisab.
Nah ini, ya, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran 1 juz itu perlu pandai membagi waktu. Setiap hari istiqomah 1 juz, kira-kira berat atau berat, Bu? Ibu. Kok tidur ibu ini ya? Nggak ada suaranya. Kira-kira setiap hari kita itu suruh membaca 1 juz dalam 1 hari, kira-kira berat atau berat? Hebat. Kalau disuruh membaca 1 lembar, oh enggak, alhamdulillah ya. Ibu hebat itu berarti ya. 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 Harus perlu membagi apa, Bu? Waktu. Ya, waktu. Karena 1 juz itu berapa lembar, Ibu? 10. Harus dibagi waktu. Kalau satu duduk bagus. Kalau nggak tahan, bisa kita ambil 10 dibagi menjadi 5. Habis sholat berapa lembar? 2. Selesailah sehari 1 juz. Alhamdulillah. Karena memang itu harus pandai membagi waktu. Apalagi di tengah kesibukan, ibu-ibu harus masih dinas di kantor. Habis di kantor pulang masih membersihkan rumah, harus merawat suami ya. Kalau punya suami demikianlah betapa sulitnya al-jannah digapai kalau kita betul-betul nggak istiqomah. Nah, istiqomah itu berat. Yang ringan adalah istirahat. Nah, untuk menjadi ahlun nar, penduduk neraka tidak perlu mujahadah, nggak perlu bersungguh-sungguh. Untuk menjadi, kalau kita pengen masuk neraka, nggak perlu nopo sungguh-sungguh, nggak usah pergi pengajian, nggak usah puasa Ramadan, nggak perlu tahajud, nggak perlu sholat 5 waktu, nggak perlu mujahadah. Cukup ada keinginan, ya, ada peluang, semuanya bisa dilakukan. Ya, keinginan, ada peluang, bisa dilakukan. Silahkan tidur nyenyak sepuasnya tanpa meninggalkan sholat subuh. Wis rasa sholat subuh-subuhan, apalagi sholat subuh berjamaah di masjid. Nggak usah hadiri majelis taklim, nggak usah transaksi jual beli tanpa rambu-rambu nanti riba atau tidak, haram atau halal, semuanya bisa diterjang kalau ingin masuk neraka. Nggak perlu nanti ada uang, ini uang subhat di meja, ada amplopnya, ya kan, kita nggak ada CCTV. Nggak usah mungkin itu. Kalau pengen masuk neraka langsung disikat saja. Karena apa? Pengen masuk neraka, ya kan? Ini uangnya siapa? Nggak peduli, ya kan? Uang negara atau uang, nggak peduli. Nggak perlu mujahadah, ya, tidak perlu mujahadah. Mau berzina, begitu mudahnya mencari pelacur hari ini lewat online, lewat HP, ya, sendirian di kamar. Ya, semuanya bisa dilakukan asal kosongkan hati kita. Bapak Ibu, kosongkan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu berzikir, kosongkan hati untuk mengingat Allah, atau hilangkan dalam hati kita keimanan terhadap adanya neraka. Nggak usah tiba-tiba neraka, karena ini masuk neraka, ya kan? Ada yang ingin masuk neraka itu artis itu, siapa namanya itu, pernah wawancarai, saya pengen masuk neraka. Siapa artis itu loh, siapa namanya? Tidak penting lah. Pernah itu, Nikita sama itu. Nah, itu pernah itu. bukan ini kita di sini yang artis itu loh. Itu pernah terang-terangan memang. Kalau mau pengen tahu di YouTube itu masih ada, belum dihapus. Ya, nanti kalau masuk neraka kumpulnya sama siapa? Para artis yang jadi cantik, ya, sama-sama selevel dengan dia. Ya, ini ya. Nah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian
sulit setelah melewati masa-masa muda. Jadi Islam itu memberikan, kadang-kadang diberikan ujian sulit dulu. Setelah itu melewati, setelah itu ada masa-masa yang dimudahkan. Nah, orang yang terbiasa bekerja di ruangan AC, tiba-tiba mesin pendinginnya ruangannya mati, karyawan servis AC sedang cuti, apa yang terjadi? Ya, kita sudah terbiasa ber-AC, mati tiba-tiba, ngebel yang tukang servisnya sedang cuti keluar kota, apa yang terjadi? Tentu akan sangat menderita dengan gerahnya ruangan ini. Apalagi di kota-kota besar, di Jakarta, Surabaya. Kalau di Magetan masih mending, ya kan? Masih mending, polusi udara tidak terlalu apa. Kalau di Jakarta hari ini polusi udara sungguh luar biasa, ya kayak ini. Ya, ini. Jadi kita akan merasa gerah. Wanita yang bersuamikan laki-laki kaya, wah, hidupnya dimanja dengan kemewahan. Tiba-tiba suaminya itu meninggal, ya. Tak disangka si mayit meninggalkan hutang yang begitu banyak menumpuk, ya, tak terkecuali si istri yang memang terbiasa hidup hedonis, hidup mewah, ya, gaya hidupnya luar biasa tinggi. Satu persatu peninggalan mendiang suami harus dijual untuk apa? Menyelesaikan pinjaman hingga akhirnya habis, tidak tersisa. Termasuk rumah yang selama ini ditinggali terpaksa pun harus dijual. Akhirnya dia mengontrak rumahnya hanya kecil, ukurannya berapa? SSSS, sangat sempit, sangat sempit sekali, ya. Akhirnya hidup mengontrak tadi dengan berpindah-pindah. Apa yang dirasakan sekarang, bagaimana kondisi istri tadi, terlebih bila dia melewati rumah mewahnya yang sudah berpindah tangan. Apa perasaan sang istri tadi? Dulu saya tinggal di sini, sekarang saya tidak ya, sudah hanya tinggal lewat saja. Ya, inilah dunia. Ya. Kemudian ada juga contoh presiden yang senantiasa pergi dengan pengawalan ketat. Ya, jalanan selalu macet bila dirinya melewati, sementara ia bisa melenggang dengan mudahnya. Ya, setelah jabatan diletakkan, selesailah, tidak diperpanjang lagi, karena sudah selesai, ia harus pergi tanpa pengawalan. Ya, kemacetan ia jalani tiap harinya. Bisa dibayangkan betapa menderitanya ia sekarang. Ya, jadi tak terkecuali apa yang dialami para sahabat Nabi ketika kemenangan perang Badar mereka peroleh, ya, tiba-tiba mereka harus menerima kekalahan pada perang Uhud. Ya, 70 sahabat itu gugur dalam perang Uhud dan sebagian mati dalam keadaan dimutilasi. Bayangkan, 70 sahabat meninggal, sebagian itu meninggal dalam kondisi apa? Dimutilasi. Dimutilasi tidak apa, Pak? Dipotong-potong oleh orang kafir, saking dendamnya kepada sahabat Nabi. Dalam kesedihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tauji. Maka Allah berfirman menurunkan surat Ali Imran ayat yang ke-140. Ya, nanti saya dibuka. Allah memberikan satu hiburan kepada para sahabat ketika dia mengalami kekalahan pada perang Uhud. Saya bacakan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma kharqun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Iyamsaskum qarhun, jika kalian sekarang mendapatkan luka, karena sahabat-sahabat itu dalam kekalahan 70 sahabat lukanya itu ada yang sampai dihitung 15 luka yang dimutilasi, Masya Allah ya, luar biasa. Maka apa? Allah memberikan taujih, memberikan semangat. Jika kalian sekarang mendapatkan luka, faqad masal qaumi qarhun, ya, sungguh dahulu mereka orang kafir pun mendapat luka juga sama dengan kalian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, ya, maksudnya orang kafir pun mendapat luka itu juga pada kekalahan apa? Perang Badar. Pada perang Badar orang kafir kalah dan mereka mendapatkan luka yang sungguh luar biasa, ya. Dan demikianlah hari-hari kami pergilirkan masa kemenangan dan kekalahan agar Allah membedakan antara orang beriman dan orang-orang kafir. Maka hidup kita itu ibarat apa? Roda pedati. Ya, ada kalanya roda itu kan berputar begitu ya. Roda itu berputar, kadang ada di atas, kadang di bawah. Itulah dunia. Suatu saat akan berada di bawah perjalanan kita di dunia seperti orang yang berjalan mendaki. Terkadang naik dan terkadang nanti akan turun. Nggak mungkin mendaki terus. Kita mendaki Gunung Lawu, awal-awalnya kita akan mendaki, nanti pulangnya pasti turun. Itulah dunia. Semuanya sudah diukur sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masa sulit akan diberikan masa-masa yang mudah. Kemudian juga tadi ada kaidah mudah setelah melewati masa-masa sulit. Ada kaidah ya, mudah setelah melewati masa-masa sulit, ya, sulit. Ada juga begitu. Jadi ada santri yang belajar di pondok tentu merasakan betapa beratnya hidup bertahun-tahun di dalamnya. Kegiatannya begitu padat, sudah ditulis di tembok itu. Mulai jam 2:30 harus bangun dibangunkan oleh musridnya, musrid kamar. Karena setiap kamar ini ada dua musrid untuk membangunkan para santri-santrinya. 2:30 harus bangun. Semua harus tahajud. Ya, mau nggak mau harus tahajud. Kalau di pondok peraturannya begitu, ya kan? Kemudian nanti habis tahajud persiapan sholat subuh di masjid. Habis di masjid tilawah, zikir pagi. Habis zikir pagi nanti ada muhadharah. Muhadharah itu apa? Latihan bagaimana percakapan antara santri berhadapan-hadapan, percakapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pondok begitu. Habis nanti menuju kamar jam 7, jam 6:30 sarapan. Sarapannya pun harus agak lama karena apa? Tobur antrinya itu kayak panjang, ya kan? Kadang-kadang santri gak sabaran mukul-mukul apa? Piringnya kami gak sabaran. Wah, takut. Ya, kalau santrinya kreatif memakan waktu sambil antri, dia sambil apa? Hafalan. Ada yang satu beli itu sampai mukul-mukul, akhirnya jadikan nyanyi-nyanyian, ya, sholawatan. Kalau ada yang santrinya itu ya, wah, dia sambil berdiri sambil apa? Murojaah. 1 juz selesai baru dia dapat antrian makan pagi. Masya Allah. Habis makan pagi, ya, ada yang sudah mandi, ada yang mandi baru pergi ke sekolah. Dan itu terus karena di sekolah. Begitu kalau orang nggak terbiasa, anak kita baru masuk di pondok kan kaget karena di rumah belum terbiasa semacam itu. Ya, setelah itu akan melewati ya masa-masa mudah karena sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa, ya banyak ya padatnya luar biasa, peraturan yang begitu ketat dengan jumlah hukuman bagi para pelanggar. Kalau nanti ketahuan
kok ngomongi basa Jawa apa bahasa Indonesia ketahuan sekali, dipanggil kedua-dua kali, dipanggil lagi sampai ke panggilan sampai ke-7 digundul Pak, ada gitu sana begitu. Dulu saya waktu di pondok itu ya, pelanggaran kok ngomong pakai bahasa Indonesia ketahuan, Pak, sudah digundul ya, baru itu pelanggaran yang kesekian kali ya, karena Pak tingkatan yang paling berat adalah sudah habislah rambut kita itu ya. Tugas hafalan yang menumpuk, rutinitas kegiatan yang berlangsung di dalam komplek yang jarang melihat dunia luar ya, membuat terkadang membosankan. Dulu di rumah bisa jalan-jalan, nggak perlu kita ya jadwal, yang penting ngajak bapak ibunya ayo jalan-jalan. Kalau di pondok harus mengikuti peraturan. Nah, apa yang dirasakan setelah lulus dari pondok, Bapak Ibu sekalian? Kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Belenggu tugas yang sudah lepas dan ilmu din yang sudah dikuasai menyebabkan ia memahami dengan baik Al-Quran dan Sunnah. Bapak ibunya berjuang demi untuk memberi anaknya di pondok, itulah akan mengalir amal jariyah. Kenapa? Anak saya menjadi anak yang soleh, solehah, paham Quran dan Sunnah, paham bagaimana hukum sholat, paham bagaimana berbakti kepada orang tua. Inilah makna idza matal insan in qata amalu illa min salasatin. Apabila kita meninggal dunia maka terputus. Kalau kita meninggal terputus semuanya, kecuali apa? 3 hal yang akan menemani kita sampai di mana Bapak Ibu? Di liang kubur. Apa saja itu? Apa? Ya, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Nah, karena kalau ini kita sudah membiayai, sudah motivasi anak, awalnya nggak kerasan, dihibur supaya kerasannya bagaimana, kita kerasan, lulus sampai 6 tahun di pondok, jadi anak yang soleh dan soleha, luar biasa. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat di pondok, ilmu manfaatnya, manfaat semuanya, masya Allah, itu juga amal jariyah. Yang ketiga Pak, shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Karena kita ini membiayai SPP ya di pondok, itu juga sedekah jariyah. Kenapa? Ya kadang-kadang kita ini ya dengan kita membiayai anak itu biar gimana bisa memahami Quran dan Sunnah akan dijadikan pahala sendiri. Itulah 3 yang masuk ke dalam masalah ini. Menjadilah kita ini dijembarkan kuburan kita nanti, diberikan hidayah, diberikan kemudahan di dalam kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Kita mati nanti akan didudukkan, diberikan pertanyaan, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Kalau nggak bisa jawab, maka malaikat mungkar dan nakir yang sifatnya memang bengis mengeluarkan senjata pamungkas. Kalau nggak bisa maka akan dipukul. Dengan pukulan itu, kalau senjata dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Apalagi hanya sekedar kepala manusia yang tidak mau menjawab, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendatangi majelis ilmu, dia tidak paham bagaimana hakikat bekal nanti terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang dirasakan tadi, masya Allah, luar biasa kebahagiaan kepada anak, kebahagiaan orang tua yang luar biasa. Begitu mudahnya si alumnus tadi mengembangkan ilmunya di luar, kini hidupnya tidak diikat dengan aturan-aturan ketat sehingga bisa melakukan kegiatannya tanpa beban. Ya. Nah ini ya, mudah setelah melewati masa-masa sulit. Ya. Orang beriman mengalami masa sulit di dunia, tahajud dijalani, saum sunnah tidak pernah ia lupakan, tilawatul Quran ibu tadi bisa 1 juz dalam sehari, ya,
Ya, kemudian zikir pagi dan petang tidak lupa. Kadang iktikaf Ramadan yang tidak pernah terlewatkan. Kesabaran atas musibah penderitaan adalah hal yang biasa ia alami. Pada hari kiamat ia pun masuk ke dalam surga dengan penuh kenikmatan. Masya Allah, penuh kenikmatan di surga itu. Tidak ada duka nestapa, tidak ada air mata yang tumpah di surga. Adanya Bapak Ibu kebahagiaan. Tidak ada namanya sakit encok, sakit pinggang, makan ini nanti asam uratnya kumat. Tidak ada di surga. Adanya hanya ada di dunia. Kadang kita ini makan apa Pak yang bikin darah kita naik? Makan apa Bapak? Sate bakar. Oh iya. Tempe itu bisa bikin darah kita naik. Nah ibu-ibu ini lauknya tempe, setiap hari pagi tempe, sore tempe, besoknya lagi tempe lagi, bikin darah naik nggak orang suami? Ya, maka perlu kita ini ya dialami bagaimana surga itu tidak ada yang semacam itu, nikmat dan semakin nikmat terus, tidak ada duka, tidak ada rasa lelah, kecuali kebahagiaan tidak pernah berakhir. Pantas saja mereka mengucapkan apa? Ahli jannah itu alhamdulillahilladzi adhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan pada diri kami duka nestapa. Dulu di dunia dia sakit-sakitan, dia sabar. Dulu dia menahan miskin, ya tetangganya pada semuanya berkecukupan, dia sabar. Ya, sungguh dia mengekang, tidak mau dalam riba, dia tetap dalam kondisi semacam itu. Masya Allah. Maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kalimat ini diucapkan oleh ahlul jannah saat mereka memasukinya. Maka tak heran bila ahli nasihat berkata wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Apa itu artinya? Tidak ada kenikmatan kecuali setelah berpayah-payah dahulu. Ya, tidak ada kenikmatan kecuali setelah berpayah-payah. Maka lelah kita hanya untuk lillah. Apa Bapak Ibu? Lelah kita hanya untuk lillah. Iya. Kemudian diberikan kemudahan oleh Allah karena bersungguh-sungguh dalam kesulitan. Ya, diberi kemudahan oleh Allah karena bersungguh-sungguh dalam kesulitan. Coba kita bayangkan, kita melihat sejenak kepada salafus soleh, orang-orang zaman dahulu, orang ulama zaman dahulu. Ada namanya Syekh Aid Al-Qarni, Bapak Ibu. Ketika membicarakan kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu, kesungguhan dalam menuntut ilmu, Syekh Al-Qarni itu beliau menampilkan perkataan sangat berharga. Seperti perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah beliau adalah berbadan Imam Syafi'i yang kebanyakan penganut di Indonesia, mayoritas. Beliau mengatakan orang yang menuntut ilmu dengan kerendahan diri, kesempitan hidup, dan pengabdian kepada ulama akan lebih berhasil. Ya, kalau kita mau menuntut ilmu, ya adalah dengan kerendahan diri, kesempitan hidup, memuliakan ya majelis ilmu. Ya, kalau Imam Malik mengatakan seseorang tidak akan meraih ilmu sampai ia menderita kemiskinan, namun dia tetap mengutamakan ilmu daripada yang lain. Sampai Imam Malik itu belajar ilmu sampai habis hartanya. Baju yang dia kenakan dia jual untuk apa? Mendapatkan bisa membeli kitab. Ya, akhirnya kitabnya sampai sekarang dinikmati oleh kaum muslimin di penjuru dunia. Menjadi akhirnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu Masya Allah, ya, luar biasa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, kaidah yang terakhir adalah diberi kesulitan mencari solusi yang dianggap mudah.
Ya, ada kaidah diberi kesulitan mencari solusi yang dianggap mudah. Ya, bila kita ingin sehat terus, tidak pernah sakit, selalu tersenyum, tidak mengenal tangisan, badan terus fit terus, tidak mengalami kelelahan, tidak ada ujian, tidak ada musibah, itu hanya kita dapatkan di mana? Di surga. Kalau di dunia ya ada ya. Selagi kita ini berada di dunia, ujian akan datang silih berganti. Tapi sudah ditakar oleh Allah. Allah sudah menjadikan kita ini terus tegar. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Tidak menjadikan anak Adam itu dibebani sesuai dengan kemampuannya. Inna a'dhamal jaza ma'a'adhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Ya. Terkadang sayang ya, manusia itu mensikapinya dengan pandangan yang buruk. Dia anggap Allah tidak adil, Allah nggak adil ini. Kenapa Bu? Ya karena orang kafir yang banyak dosa saja hidupnya semua pada kaya raya, semua ada, apa yang dia inginkan ada. Saudaranya sama muslim yang malas beribadah diberi kesuksesan, sementara dirinya yang senantiasa bertakarub ya kepada Allah sering terkena musibah, sakit tak kunjung sembuh, dan sejumlah keluhan-keluhan yang lainnya. Ya akhirnya orang itu membuat perbandingan yang ngawur. Ya, yang ngawur. Tak jarang mereka mencari jalan pintas, diuji nggak sabar cari jalan pintas, yaitu bunuh diri, seolah yang begitu himpitan kesulitannya akan berakhir karena dengan jalan bunuh diri. Padahal hakikatnya ia menjauhi kesulitan menuju kesulitan yang baru yang lebih berat. Ada orang yang sabar, ada orang yang tidak sabar ya dengan kefakiran, dengan kemiskinan yang dialami. Usahanya kekecilan yang ia geluti tidak rasakan terlalu lambat, kok nggak sugih-sugih, kok dan cepat sugih ya. Akhirnya dia istijal. Apa istijal itu? Terburu-buru. Jalan pintas yang ia tempuh adalah datang ke para normal, dukun, kahin, tempat-tempat mana pesugihan, gendang, sugih. Dia nggak bertahan, dia ingin segera kaya karena orang melihat itu orang kaya sudah semuanya, tapi nggak melihat bagaimana proses dia menuju kesuksesan. Akhirnya dia terburu-buru, dia istijal, maka dia mendatangi para normal ya. Mbak, saya ini kok kerja ya ini kok nggak segera sukses, itu bagaimana ya. Akhirnya tanganmu mana? Tangannya diperiksa, dilihat oleh para normal tadi. Oh, kamu itu nggak pantas kerja di darat, pantasnya kerja di laut. Ya sudah, dia marah, akhirnya pergi ke laut nelayan, tapi juga buntu jalannya, dia frustasi. Akhirnya ya cari dukun yang lainnya. Padahal kata Nabi dengan tegas menjelaskan dalam hadis yang sahih itu, apabila kita man sayati ila kahin aw arafan ya fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi kahin, dukun atau paranormal ya, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal salatahu arba'ina yauman, maka sholatnya tidak dianggap oleh Allah selama 40 hari. 40 hari tidak dianggap, sholatnya sudah nggak ada nilainya. Dia datang paranormal, kemudian dia pulang. Sholat pada saat itu dihitung sampai 40 hari tidak ada manfaatnya. Ini bahayanya.
dukun dan paranormal dan sebagainya, ya kan? Nah, maka ada orang yang tidak sabar dengan kefakiran, akhirnya dia istijab. Maka tidak boleh kita istijab terburu-buru, ya. Sabarlah kita ini merintis usaha dari step by step kecil. Insya Allah kalau kita sabar dengan usaha ikhtiar yang maksimal, kemudian kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya, ya, menolongnya. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, mungkin itu dari kaidah-kaidah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kaidah ini sebetulnya adalah lebih untuk memudahkan di dalam memahami kita, mengkaji daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan mungkin dari panjenengan, ya. Karena kita sudah lama tidak bertemu ini, mungkin ada hal yang mungkin bisa kita jawab, kalau tidak bisa ya menjadi bahan PR kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak, Ibu atau Mbak-mbak yang hadir pada Jumat berkah kali ini. Ibu-ibu. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada. Dari konten ya, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada, insya Allah sudah difahami ya. Maka kita ini kemudian juga Rasulullah memberikan doa kemudahan ketika kita mengalami satu kesulitan hidup, agar kita dimudahkan dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga, agar diberikan keturunan yang soleh dan soleha, diberikan pekerjaan yang mudah untuk menggapai maisha. Maka Rasulullah memberikan doa. Doanya sudah hafal nomor derek? Ya, kita baca bersama-sama ya. Saya dulu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Ulangi lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Ya, itulah doa. Nanti bisa dicari di browsing, juga ada doa meminta kemudahan. Ya, jadi doa ini dipraktekkan ketika ya lebih afdolnya setelah sholat 5 waktu atau setelah di sholat tahajud di sepertiga malam, karena doa itu menempatkan posisi yang istijabah, waktu-waktu yang istijabah agar kita melanjutkan. Maka mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan hidup, pernah, semuanya pasti ya. Tapi jangan lupa doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah satu pokok daripada ibadah. Pokok daripada ibadah itu adalah doa. Maka jangan sampai ditinggalkan doa. Jangan kita merasa diri kita sudah mampu, semua bisa, ya karena ini saya berhasil, itu karena ini karena saya. Akhirnya Allah dilupakan. Ini jangan sampai, karena semua yang Allah berikan ini ya tidak lain adalah betul-betul atas ya karunia dan ya kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, tepat pukul 9
kajian kita pada kesempatan Jumat berkah ini. Mudah-mudahan Jumat berkah ini membawa kemanfaatan, keberkahan umur kita dan waktu kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Kalau ada umur kalau ada sumur di dada, bolehlah kita menumpang. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Insyaallah. Kayak RKPD gelombang ini. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.